Pernahkah kamu bertanya, kenapa orang yang pintar banget justru sering terlihat stres atau kurang bahagia? Misalnya, ada teman yang juara kelas, tapi selalu mengeluh hidupnya rumit. Atau lihat tokoh jenius seperti Einstein atau Nietzsche yang dikisahkan hidupnya penuh pergulatan batin. Ini bukan kebetulan. Studi dari Journal of Happiness Studies tahun 2016 menemukan bahwa orang dengan IQ tinggi justru lebih rentan mengalami kecemasan dan overthinking. Mengapa demikian? Ayo kita telusuri bersama. Tapi sebelum mulai, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagi pendapatmu di kolom komentar nanti. Orang cerdas punya otak yang seperti mesin pencari Google, selalu bertanya, menganalisis, dan mencari jawaban. Tapi tahukah kamu, ini bisa jadi pisau bermata dua. Contohnya, saat memilih jus jeruk di kafe, orang biasa mungkin langsung pesan. Tapi orang yang overthinker akan mikir, apakah jus ini pakai gula tambahan? Berapa kalorinya? Atau apakah jeruknya impor atau lokal? Atau seperti orang yang menghabiskan waktu 2 jam memilih film di Netflix, tapi akhirnya tidak nonton apa-apa, karena kebanyakan baca review. Padahal, film apapun yang dipilih bisa jadi menghibur, asalkan kita memberinya kesempatan. Analisis berlebihan ini bikin mereka sulit menikmati momen sederhana. Mereka terjebak dalam paralisis by analysis, kebanyakan mikir, akhirnya tidak bertindak atau tidak puas dengan pilihan. Penelitian di Kanada tahun 2018 membuktikan, partisipan dengan skor IQ tinggi, cenderung menghabiskan waktu lebih lama untuk mengambil keputusan kecil, seperti memilih menu makan siang. Hasilnya, mereka lebih stres dan kurang bahagia dibanding orang yang cepat memutuskan. Hidup orang cerdas itu seperti mendaki gunung yang puncaknya terus menjauh. Setiap kali mereka mencapai target, tiba-tiba muncul puncak baru yang lebih tinggi. Mereka lupa bahwa kebahagiaan bisa ditemukan di perjalanan, bukan hanya di garis finish. Orang cerdas sering punya target hidup yang super tinggi. Mereka ingin sekolah di kampus top, gaji besar, atau ingin punya bisnis sukses sebelum usia 30. Masalahnya, hidup tidak selalu sesuai ekspektasi. Bayangkan kamu belajar mati-matian buat ujian, tapi dapat nilai 90. Alih-alih senang, kamu malah kecewa karena tidak dapat 100. Padahal, 90 itu sudah hebat. Ini disebut mental gap, jarak antara apa yang diharapkan dan kenyataan. Semakin lebar gapnya, semakin besar frustrasi. Contoh nyata, Elon Musk pernah bilang, bahkan saat SpaceX berhasil mendaratkan roket, saya hanya merasa lega sebentar, lalu langsung memikirkan masalah berikutnya. Atau misalnya, kamu baru lulus S1 dengan IPK 3,8. Alih-alih bangga, kamu langsung merasa harus lanjut S2 di luar negeri. Saat S2 selesai, kamu malah stres karena belum punya startup. Padahal, jika dilihat dari bawah, posisimu sekarang sudah sangat tinggi. Bagi orang cerdas, kesuksesan itu seperti air asin, semakin diminum, semakin haus. Coba tebak, apa hal paling menyebalkan buat orang pintar? Jawabannya, obrolan ringan. Orang cerdas itu seperti ikan paus di kolam renang. Mereka butuh lautan luas untuk berenang bebas, tapi lingkungan sekitarnya hanya menyediakan kolam kecil. Mereka merasa terasing karena tidak bisa berbagi kedalaman pemikiran dengan orang-orang di sekitarnya. Contoh, pernahkah kamu sedang semangat cerita tentang teori multiverse, tapi temanmu malah balas nanya, apakah kamu udah makan siang? Bukan salah mereka, tapi kamu butuh ruang untuk bertemu ikan paus lain yang sefrekuensi. Ngobrol tentang cuaca, atau gosip selebriti, bisa bikin orang cerdas merasa nggak nyambung. Mereka lebih suka membahas filosofi, sains, atau ide-ide kompleks. Tapi, berapa banyak orang di sekitar kita yang bisa diajak ngobrol begitu? Akhirnya, mereka merasa sendiri di tengah keramaian. Studi dari British Psychological Society tahun 2019 menunjukkan, orang dengan IQ di atas 130,
lebih sulit puas dengan interaksi sosial sehari-hari. Mereka butuh kedalaman, bukan sekadar obrolan permukaan. Jika kamu merasa seperti ini, cari komunitas atau forum online yang sesuai minatmu. Atau belajar menerima bahwa tidak semua orang harus sedalam kamu. Nikmati juga obrolan santai, sebagai cara menghargai keberagaman. Orang cerdas cenderung lebih aware dengan masalah global, seperti perubahan iklim, ketimpangan sosial, atau korupsi. Mereka juga sering memikirkan hal-hal eksistensial, seperti, apa tujuan hidup? Atau apakah manusia hanya debu di alam semesta? Orang cerdas itu seperti dokter yang tahu semua penyakit di dunia, tapi tidak bisa mengobati semuanya. Mereka paham betul tentang krisis iklim, perang, atau kemiskinan, tapi merasa kecil karena tidak mampu mengubah semuanya sendirian. Sayangnya, kesadaran ini bisa menjadi beban. Mereka merasa kecil dan tidak berdaya menghadapi dunia yang penuh masalah. Psikolog menyebutnya sebagai depresi eksistensial, depresi karena memikirkan hal-hal besar di luar kendali manusia. Ini seperti melihat kebakaran hutan dari pesawat. Kamu tahu apinya besar, tapi hanya punya satu ember air. Jika kamu merasa seperti ini, coba terapkan solusi ini. Fokus pada hal yang bisa dikontrol. Misalnya, daripada stres melihat sampah plastik global, mulai dari diri sendiri, kurangi pemakaian plastik atau ikut komunitas lingkungan. Aksi kecil ini bisa mengurangi rasa ketidakberdayaan. Ada perbedaan besar antara IQ, atau kecerdasan intelektual, dan EQ, atau kecerdasan emosional. Banyak orang pintar yang IQ-nya tinggi, tapi EQ-nya rendah. Mereka jago menghitung rumus fisika, tapi gagal mengelola perasaan sendiri. Orang cerdas dengan EQ rendah itu seperti pilot yang ahli mesin pesawat, tapi tidak bisa mendaratkan pesawat saat turbulensi. Mereka paham teori, tapi gagap mengelola emosi saat hidup berantakan. Contoh nyata, kamu bisa menghitung keuntungan bisnis dengan Excel, tapi tidak tahu cara menenangkan diri saat bisnismu bangkrut. Padahal, skill mengelola panik itu sama pentingnya dengan skill analisis data. Atau saat ditolak pacar, orang cerdas mungkin berpikir, ini karena saya tidak cukup baik secara logis, tapi lupa bahwa hubungan romantis juga butuh empati dan chemistry. Daniel Goleman, penulis buku Emotional Intelligence, bilang, EQ justru lebih menentukan kebahagiaan dan kesuksesan jangka panjang daripada IQ. Jika kamu ada di posisi seperti ini, coba latihan praktis berikut. Mulai latihan mengenali emosi. Tanya diri sendiri, apa yang saya rasakan sekarang? Marah, kecewa, atau takut? Kenapa? Selain itu, menulis jurnal harian juga bisa membantu. Kecerdasan itu seperti pedang samurai. Jika digunakan dengan bijak, ia bisa melindungi dan membuka jalan. Tapi jika tidak, ia justru melukai pemegangnya. Belajarlah untuk menyarungkan pedang itu sesekali. Biarkan hatimu yang memimpin, bukan hanya otakmu. Jadi, apakah jadi orang cerdas adalah kutukan? Tentu tidak. Kecerdasan adalah anugerah, asalkan kita belajar mengelolanya. Ingat, kebahagiaan bukanlah tujuan yang bisa diraih dengan logika semata. Terkadang, kita perlu berhenti berpikir dan mulai merasakan. Nikmati momen kecil, terima ketidaksempurnaan, dan tetap bersyukur. Seperti kata filsuf Bertrand Russell, rahasia kebahagiaan adalah menghadapi kenyataan bahwa dunia ini mengerikan, mengerikan, dan mengerikan. Tapi kita tetap bisa menemukan cahaya di tengah kegelapan. Jika kalian punya pengalaman terkait topik ini, share di komentar. Jangan lupa subscribe untuk konten bermakna lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.